Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa dan senang sekali saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menyapa Anda bersama dengan dialog khusus JTV Kediri hari ini. Dan tentu JTV Kediri sudah menyiapkan tema yang sangat menarik sekali yang akan kita kupas di sini bersama dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Temanya sangat menarik dan luar biasa, tentunya juga bermanfaat untuk Anda simak selama 60 menit ke depan. Sudah bersama dengan saya di sini selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Kediri, Pak Randy Agata. Kabar baik Pak Randy? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, salam sehat juga ya. Salam sehat. Kesibukan hari ini apa Pak? Sepertinya terlihat sibuk sekali hari ini ya. Iya, jadi ini tadi sebelum ke sini juga ada undangan mewakili Bapak Kadis untuk menghadiri rapat sosialisasi dan penyampaian data oleh BKKBN yang dilakukan oleh Dinas Kapi. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, terkait dengan tema yang nantinya akan dibahas bersama dengan Pak Randy, ini kami sudah menyiapkan tema yakni inovasi Dispenduk Capil dalam meningkatkan pelayanan adminduk masyarakat Kabupaten Kediri. Seperti yang kita ketahui bahwa Dispenduk Capil Kabupaten Kediri ini memiliki inovasi ya, tentunya untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam mengurus administrasi kependudukan, baik berupa KTP, kartu keluarga, kemudian lagi akta kelahiran dan lain sebagainya. Nah, di sini Dispenduk Capil Kabupaten Kediri, jika dulunya masyarakat harus datang, harus mengantri, tapi saat ini tidak. Betul ya Pak Randy ya, karena sudah melalui beragam inovasi ini bisa untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri. Selama 1 tahun terakhir ini tentunya banyak terobosan ya di bawah naungan Bupati Kediri terbaru Mas Dito untuk memberikan pelayanan. Jika dulunya masyarakat ini hadir untuk Kabupaten Kediri, tapi saat ini sudah dirubah. Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Hari ini apa saja atau dalam 1 tahun terakhir ini apa saja pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan? Iya, jadi terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah kepemimpinan Mas Bupati, dalam hal ini adalah Mas Dito, itu penekanannya yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam hal administrasi kependudukan, yang tentunya dalam hal ini yang membidangi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Dan kita tahu bersama juga divisi misi Mas Dito juga menyampaikan akan hal tersebut. Sehingga kami selaku leading sektor atau dinas yang membidangi, akhirnya kami melaksanakan instruksi tersebut yang digariskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan itu harus cepat, mudah, dan gratis. Nah, jadi garis besarnya seperti itu. Sehingga kami terjemahkan dalam berbagai inovasi pelayanan, baik itu cara dalam kami memberikan pelayanan, kemudian dari titik-titik pelayanannya juga kami tambah seperti itu. Jadi dalam rangka menjawab yang selama ini image dari Dukcapil itu adalah lama, sulit, kemudian mahal. Jadi kami jawab dengan adanya inovasi ini dari diversifikasi cara melayani maupun dari titik layanannya, yaitu yang berupa satu adanya sahaja online desa, sehingga masyarakat cukup datang ke desa untuk mengurus dokumen kependudukannya. Dan hal ini menjawab yang lama, untuk penyelesaian dokumen 1 hari jadi. Bahkan sebenarnya untuk online desa ini hitungan jam kami sudah bisa menyelesaikan dokumen tersebut. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini selain KIA itu kami sudah adanya tanda tangan elektronik selain KIA dan KTP. Sehingga artinya apa? Masyarakat bisa mencetak sendiri. Jadi bisa kami laksanakan secara online. Jadi masyarakat cukup ke desa, kemudian sama IT desa diproses, dikirim kami via online, kami proses dan dokumen jadi kami kirim kembali ke IT desa dalam bentuk PDF. Sehingga IT desa bisa mencetak, bahkan masyarakat juga bisa menerima filenya, sehingga juga bisa mencetak sendiri. Oke, ya. Pada kertas itu untuk sahaja online desa ya? Ya, untuk sahaja online desa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kami melakukan inovasi melalui Sahaja Lekat. Sebagaimana kita ketahui bersama, sampai hari ini kita sudah ada di 15 titik kantor kecamatan. Yang tentunya dengan perintah Mas Dito bahwa nanti di tahun 2022 di 26 kecamatan semuanya harus sudah bisa melayani administrasi kependudukan ini. Oke, iya. Seperti itu. Oke, jadi sudah disampaikan tadi pemirsa terkait dengan inovasi, ada dua yang sudah disampaikan ya, Sahaja Online Desa dan juga Sahaja Lekat. Kalau desa tadi sudah disampaikan bahwa ini lebih mempercepat dan juga mempermudah masyarakat begitu ya, karena online itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja Pak Randy ya. Terus untuk kepengurusan yang bisa dilakukan melalui online itu semua administrasi kependudukan atau ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara offline datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Betul. Jadi kami izin untuk melanjutkan yang tadi. Jadi dalam rangka melengkapi yang Sahaja Online Desa dan Sahaja Lekat yang di kecamatan itu artinya pemohon tetap akan mengharuskan untuk mobilisasi, artinya pemohon tetap harus datang ke desa ataupun datang ke kecamatan. Dalam rangka menjawab tadi yang mungkin hal itu masih dirasa memberatkan atau menjadi kendala, kami berikan solusi lagi, yaitu adanya aplikasi Sahaja Online. Nah, aplikasi Sahaja Online ini benar-benar yang melakukan dari masyarakat sendiri, dari pemohon bisa mengunduh aplikasi Sahaja Online untuk pelayanan Dukcapil itu, sehingga masyarakat artinya seperti ini, mudahnya di tempat tidur pun bisa mengajukan dokumen. Nah, bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun masyarakat mendaki untuk mengajukan dokumen. Nah, sehingga dokumen tersebut pun nanti begitu kami proses, itu akan kami kirimkan dalam bentuk PDF dan masyarakat bisa mencetak sendiri dengan menggunakan kertas HVS warna putih 80 gram ukuran A4. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana untuk KIA dan KTP? Karena kita tahu bahwa KIA dan KTP ini membutuhkan belangko khusus. Secara periodik kami bisa mengirimkan melalui jasa pos untuk ke kecamatan. Jadi ini merupakan suatu pilihan, masyarakat bisa mengambil di kantor kecamatan atau desa maupun bisa mengambil ke Dukcapil khusus untuk KTP atau KIA. Karena tidak bisa masyarakat mencetak sendiri untuk KIA ataupun KTP ini. Kemudian kalau kembali kepada jenis layanan, kami melakukan di semua titik itu dan di semua layanan yang tadi saya sebutkan itu kami melayani semua jenis permohonan dokumen seperti akte kelahiran, akte kematian, KK baru, kemudian adanya perubahan KK karena perubahan data, kemudian ada pengajuan untuk pindah keluar, kemudian pengajuan pindah datang, seperti itu. Jadi yang hanya di dinas hanya melayani yang sifatnya pembetulan atau adanya perubahan. Selain adanya pembetulan perubahan karena adanya mungkin suatu kesalahan, semuanya bisa dilayani di titik-titik yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Jadi untuk yang online ataupun di Sahaja Lekat tadi ini memang untuk mendekatkan Dispendukcapil sendiri kepada masyarakat atau sebagai upaya untuk jemput bola begitu ya. Karena memang selama ini masyarakat itu memiliki mindset bahwa untuk kita ke Dispendukcapil harus mengantri, membayar mahal juga melalui calo-calo begitu. Nah, sekarang ini sudah dihapuskan semua pemirsa. Anda bisa meskipun Anda masyarakat Kabupaten Kediri namun sedang berada di luar daerah, di luar kota, ini bisa mengurus semuanya ini dengan mudah seperti itu. Inovasi lain ada juga? Ya, termasuk adanya penghapusan denda. Jadi kita tahu selama ini, jadi penghapusan denda ini dilakukan per 1 September 2021. Dalam rangka wujud perhatian dari Mas Bub yang mungkin dirasa bahwa dengan adanya denda untuk pengurusan dokumen dasar ini memberatkan bagi warga, maka denda tersebut dihapuskan. Suatu contoh untuk pengurusan akta di atas 60 hari itu dulu ada denda 50.000. Nah, dengan dihapuskannya denda ini otomatis secara materi itu juga sudah sangat meringankan dari masyarakat. Kemudian dampak yang lainnya, dengan waktu itu masih adanya denda untuk pengurusan akte kelahiran, istilahnya akte kelahiran terlambat di atas 60 hari, itu tidak bisa diurus di semua titik, hanya bisa dilakukan di dinas karena ada pembayaran denda itu tadi. Makanya dengan dihapuskannya denda itu selain memberikan keringanan untuk pembiayaan bagi masyarakat, itu juga mempermudah masyarakat sehingga bisa mengurus akte kelahiran itu usia berapapun
di mana saja sesuai di titik-titik layanan yang kami sediakan, dan semuanya gratis, benar-benar gratis. Semuanya seperti itu. Jadi kalau ini misalkan masyarakat ini sedang membutuhkan administrasi kependudukan, jadi misalkan baik KTP yang saat ini juga belum memiliki KK tadi yang sudah disampaikan ya, jadi silakan Anda mengurus bisa melalui online pemirsa dimanapun dan kapanpun. Dan mungkin yang saat ini menjadi pertanyaan masyarakat, apakah sah nanti ketika kita sudah mencetak akta sendiri begitu ya? Ternyata sudah disampaikan Pak Randy, sah. Tentu dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi ya. Ketentuannya apa Pak untuk pencetakan sendiri tadi? Iya, jadi intinya dalam pencetakannya itu sudah diatur dalam Permendagri, itu dengan menggunakan HVS warna putih, ukuran A4, 80 gram. Nah, seperti itu. Jadi dicetak pada kertas tersebut, baik itu KK, akte kelahiran, akte kematian, hanya kecuali untuk KIA dan KTP itu saja. Kemudian kalau kita bicara keabsahannya, bagaimana dengan keabsahannya kalau itu dicetak sendiri? Hal ini bisa dibuktikan dengan keabsahan digital melalui scan barcode. Nah, karena dengan tadi saya sebutkan dengan adanya tanda tangan elektronik ini, di barcode itu bisa kita scan, bisa kita menggunakan aplikasi ataupun kita bisa menggunakan scan barcode itu, sehingga nanti begitu kita scan itu akan muncul elemen datanya. Selama elemen data itu yang muncul di HP dengan yang ada di secara fisik itu sama, artinya dokumen ini sudah valid. Makanya sehubungan dengan hal tersebut juga ada di peraturan bahwa dokumen yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik termasuk KTP itu sudah tidak membutuhkan legalisir. Nah, seperti itu, karena secara digital keabsahannya bisa langsung dicek, siapapun bisa mengecek akan hal tersebut. Baik pemirsa, terkait dengan inovasi kita sudah mengawali sedikit, dan sesaat lagi kami akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan inovasi yang diberikan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.